Sejak kecil, saya bercita-cita menjadi guru. Terinspirasi oleh ayah dan ibu saya yang juga seorang guru. Dari mereka, saya belajar bahwa mendidik bukan hanya soal mengajar, tetapi tentang membentuk masa depan dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Kini cita-cita tersebut telah terwujud. Saya berdiri di hadapan murid-murid saya menjalankan tugas mulia ini dengan sepenuh hati. Namun, tugas saya tak hanya di sekolah. Sebagai ibu dari 4 orang anak yang tergolong masih kecil, peran saya terus berlanjut di rumah. Sehingga menyeimbangkan kedua peran ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan cinta dan semangat yang sama, saya percaya bahwa saya bisa memberikan yang terbaik, baik bagi murid-murid saya maupun anak-anak saya di rumah. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengabdi, dan saya bangga menjalani kedua peran ini dengan sepenuh hati. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayati, salah satu guru di SD Negeri Kahakan Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap hari saya memulai aktivitas sebelum fajar menyingsing. Tepat pukul 4 subuh, saya bangun untuk menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Sebagai seorang ibu dari 4 orang anak saya, tanggung jawab saya dimulai dari rumah. Menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak siap untuk sekolah, dan mengantar mereka sampai ke sekolah. Setelah itu, barulah saya menuju sekolah, tempat saya menjalankan profesi yang saya cintai. Perjalanan saya menuju sekolah sekitar 11 km, yaitu melewati perkebunan dan persawahan milik penduduk, yang apabila di pagi hari masih sunyi dan sepi, sehingga kadang membuat hati merasa takut. Namun ini adalah rute terdekat untuk menuju sekolah, di mana membutuhkan waktu sekitar 20-25 menit karena jalannya yang cukup berliku. Sekolah tempat saya mengajar memiliki sarana dan prasarana yang tergolong lengkap. Ini merupakan berkah sekaligus tantangan. Kelengkapan ini bukan sekedar fasilitas fisik, tetapi sebuah tanggung jawab besar. Bagaimana saya bisa memanfaatkan semua ini untuk mengoptimalkan pengalaman belajar murid? Sebagai guru, saya selalu berpikir tentang cara terbaik untuk menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Tantangan saya bukanlah tentang kekurangan fasilitas, tetapi bagaimana memaksimalkan apa yang telah tersedia untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Meskipun hari saya dimulai lebih awal dari kebanyakan orang, dan meskipun peran saya terbagi antara ibu dan guru, saya selalu merasa bahwa ini adalah panggilan hidup saya. Sebagai seorang guru sekaligus ibu dari 4 orang anak, saya menghadapi tantangan besar dalam membagi waktu dan energi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang saya terapkan di sekolah, didukung dengan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Bersama dengan anak-anak, kami melukis dinding dan menghias kelas dengan tangan kami sendiri. Ketika melihat hasilnya, kami merasa sangat puas dengan karya yang telah kami buat bersama. Namun, di balik itu semua, ada kenyataan tantangan yang harus kami hadapi. Butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan menghias kelas, karena tidak mungkin menghias kelas menggunakan waktu pembelajaran, sehingga harus dilakukan di luar jam pembelajaran. Kadang saya bersama suami dan anak-anak harus kembali ke sekolah untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai, bahkan sampai malam hari. Meski begitu, saya bersyukur memiliki suami yang sangat mendukung dan anak-anak yang memahami tanggung jawab saya sebagai guru dan ibu.
Di saat menunggu waktu pulang, saya membuat media pembelajaran interaktif untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan semakin besar karena setelah pulang sekolah, saya harus kembali ke rumah, menjalani peran sebagai ibu, membersamai anak belajar bersama, bermain, dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Ketika anak-anak tidur siang, saya mencuri kesempatan lagi untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Serta tidak jarang, di tengah melakukan pekerjaan, anak saya yang paling kecil berusia 6 bulan terbangun dari tidur siangnya. Dalam situasi seperti ini, sering saya harus menggendongnya sambil menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Tantangan ini memang berat. Meski waktu yang saya miliki terbatas, saya tidak pernah menyerah. Sebagai seorang guru dan ibu, saya ingin menjadi contoh bahwa dengan komitmen dan hati yang tulus, tidak ada tantangan yang tak bisa dihadapi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menggunakan media pembelajaran interaktif buatan saya sendiri. MPI ini dapat digunakan baik offline maupun online, sehingga anak-anak dapat mengakses walaupun tidak memakai internet. Opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini. Dengan pembelajaran sosial emosional, saya ingin memastikan bahwa murid merasa nyaman, percaya diri, dan siap untuk belajar. Langkah kedua adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid diberikan kebebasan untuk memilih konten yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Di dalam MPI yang saya buat, terdapat berbagai pilihan konten seperti teks, gambar, audio, dan video, sehingga murid dapat memilih cara belajar yang paling cocok dengan mereka, sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka masing-masing. Setelah itu, saya menambahkan fitur interaktif seperti game. Game tersebut dirancang dengan tingkatan level yang menantang, di mana murid harus menyelesaikan setiap level untuk mendapatkan sertifikat sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka. Sertifikat ini bukan sekedar penghargaan, tetapi juga motivasi bagi mereka untuk terus belajar dan mencapai lebih banyak. Langkah ketiga adalah untuk meningkatkan keterlibatan murid. Saya juga mendorong mereka untuk bekerja dalam kelompok dan mempresentasikan hasil karya mereka baik dalam bentuk poster, gambar, maupun laporan tertulis. Langkah terakhir adalah melakukan latihan. Dengan adanya fitur ini, murid bisa mengukur tingkat pemahaman mereka secara langsung. Inovasi ini adalah wujud dari dedikasi saya untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya, agar mereka tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga siap menghadapi kehidupan dengan semangat belajar yang tak pernah padam. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan media pembelajaran interaktif yang saya buat telah memberikan hasil positif, terutama bagi siswa. Mereka lebih antusias, memahami materi lebih mudah, dan hasil belajar meningkat. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan berbagi untuk membuat MPI dengan rekan guru. Di sini Ulun akan berbagi mengenai pembuatan media pembelajaran interaktif. Harapan saya, mereka juga dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas mereka. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi dan MPI terbukti efektif meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa. Namun, manajemen waktu tetap menjadi area yang perlu saya perbaiki agar dapat menjalankan kedua peran ini sebagai ibu dan guru dengan lebih baik dan seimbang.
Ini adalah praktik baik yang telah saya terapkan di SD Negeri Kahakan Kalibaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih.